Kamu bertobat hanya untuk topeng saja, Enju. Maksudnya telonceng. Astagfirullahaladzim. 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 Sekali lagi bertobat sebelum terlambat. Sebelum napas kamu sampai ke tenggorokan, bertobatlah Mbah. Perbuatan kami ikilah sing paling bener. Ikilah hari kemenangan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah akbar anak yatim sudah menjadi kewajiban bagi Padepokan Sendang Sejagat dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah di tahun ini Padepokan Sendang Sejagat akan mengadakannya lagi. Bagi para saudara semuanya yang ingin ikut bersedekah akbar anak yatim yang ke-10 pada bulan Mei tanggal 5 tahun 2022 yang diselenggarakan di Padepokan Sendang Sejagat, Pusat Stabat Provinsi Sumatera Utara. Silakan bisa langsung bersedekah di nomor rekening Bank BRI 52610102436853 atas nama Sri Ramadhani. Dan juga kabar baik datang dari Pulau Jawa, bahwasanya di Pulau Jawa akan dibangun Padepokan Sendang Sejagat cabang Pulau Jawa. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi juga bisa langsung ke nomor rekening Bank BRI 526101731553 atas nama Fadilah. Jika ada niat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ini hanyalah sekedar informasi dari pengurus Padepokan Sendang Sejagat Pusat Stabat. Dan bagi yang sudah transfer, bisa berikan info ke nomor WA admin WA 087894010616 agar bisa didata dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam buat para sahabat-sahabat semua, subscriber semua dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini saya sudah bersama para kiai, ya, yang mana kita akan menyusun strategi untuk penggempuran di markasnya kakek siluman, yaitu untuk menyelamatkan guru. Jadi saya ini sebelumnya mau minta pendapat nih buat para bapak-bapak kiai, kira-kira kita harus menggunakan cara apa ya supaya bisa menyelamatkan guru? Kita jangan gegabah dulu. Kita harus menyusun suatu strategi untuk penyelamatan lestari. Karena yang kurasakan kekuatan yang mereka punya itu sangat begitu besar. Jadi kita jangan sampai sembarangan untuk datang ke tempat mereka. Kita harus menyusun strategi dulu, bagaimana cara kita untuk masuk ke wilayah mereka. Ya. Dan ini saya juga mau nanya sama Kiai Abdullah dan juga Kiai Kalagondang nih. Kan selama ini Kiai Abdullah dan Kiai Kalagondang itu sudah lama mengenal mereka. Kira-kira tahu nggak, pernah nggak dengar mereka itu mengatakan sebuah kelemahan atau apa gitu? Nggak pernah dengar pula. Kalau nggak sama Kiai Kalagondang pernah? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga ya.
Dan buat Kiai Syafi'i, siapa tahu pernah tahu sisi masa kelamnya Mbah Parto itu bagaimana? Ya, kalau dibilang kelemahan sih saya juga nggak tahu, karena pada dasarnya Mbah Parto itu kan terlihat baik di depan saya. Iya. Jadi kalau untuk kelemahan-kelemahan seperti itu saya tidak mengetahui. Tapi ada baiknya kalau titik kelemahan musuh yang jelas kemarin udah kita buktikan mereka memang luar biasa. Tapi dengan tidak Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tahu dengan kapasitas mereka. Setiap hal-hal yang zalim, yang sesat, mudah-mudahan Allah bersama kita. Oke. Jadi hanya perlu siapa-siapa saja yang di sana itu jonggol-jonggol yang harus kita lumpuhkan, dan beberapa orang yang harus kita pantau, mereka lah yang harus kita bumi hanguskan terlebih dahulu. Seperti siapa tadi Kiai? Parto, Tunju, terus Barukun, Rame mereka itu. untuk menghadapi mereka. Benar. Karena mau bagaimanapun dan saat ini pun mereka itu terus-terus bertambah gitu. Pasukan mereka. Iya, anggota mereka terus-terusan bertambah. Makanya di situ kita agak sulit untuk deteksi. Benar. Dan satu hal lagi, dalam penyelamatan ini ya saya berharap kita juga harus memikirkan dengan keadaan Mas Karyo, juga bayi-bayi yang telah dikorban tersebut. Saat ini keselamatan guru besar Mas Karyo memang harus kita antisipasi. Menurut Master, kapan mulai kita adakan penyerangan ke sana? Ya kalau menurut saya sih ini kan sudah detik-detik terakhirnya guru. Jadi kita nggak bisa lama-lama ya. Kalau bisa ya secepatnya, tapi kita susun dulu strategi yang benar-benar matang. Iya, betul. Karena kalau kita secara hantem kromo, secara gegabah itu kayaknya nggak akan membuahkan hasil. Kalau menurut Mas Randri gimana? Ya kalau menurut saya sih, kalau bisa para kiai ini tahu tentang strategi yang bagus untuk kita menyerang dan bisa menyelamatkan Mas Guru. Jadi untuk kiai, kira-kira ada nggak strategi yang bagus dan aman kepada Mas Guru dan untuk kita semuanya? Sekarang ada tahu nggak yang Mas Karyo ini keberadaan? Ya kita tahu Mas Guru itu keberadaannya itu di gubuk kematian itu kalau saya bilang ya, karena gubuk itu kan di kerangkuk putih semua. Guru berada di situ, tapi juga kita nggak bisa masuk ke dalam itu, ke dalam lingkupan itu kita nggak bisa masuk. Kita sembarangan untuk masuk ke wilayah mereka. Begini Mas Master, Iya. saya rasa Kiai Kalagondang kan yang pernah Iya, disekap, betul. ya kan? Jadi kita tanyakan saya kepada Kiai Kalagondang, siapa di antara mereka bosnya? Nah, kira-kira yang paling unggul di antara mereka itu. Kita fokuskan saja kepada yang satu. Kiai Kalagondang. Yang cukup sadis menyiksa aku itu Uncu sama Mbak Parto, yang harus kita selesaikan dulu sebenarnya. Mbak Parto, Uncu, satu lagi Mbak siapa? Mbak Rokara, Jolo Kalang, itu Mbak Rukun. 4 itulah kepalanya yang harus kita selesaikan dulu. ya, karena kan sebenarnya mereka itu kemarin tuh sama Kimojo juga, tapi Kimojo kan sudah tidak ada. Itu yang paling kuat dia. Jadi kita harus cepat untuk menyusun strategi yang matang. Jangan kita asal
masuk ke wilayah mereka tanpa kita berpikir untuk menyusun strategi. Iya, Sokol kalau kita lihat ya. Karena nggak sembarangan, mereka mempunyai kekuatan begitu dahsyat. Kalau bisa, jangan sampai 4 orang itu bersatu. Nah, itu aja kuncinya. Kalau bisa, jangan sampai bersatu 4 orang. Kalau bersatu, Jadi bisa Wah, kalau dasarnya nggak menurut tangguh. Kiai Kalagondang, apa kita sistemnya one by one atau gimana? Harus bisa, jangan sampai bersatu. Kalau saya rasa kalau untuk bertarung secara satu persatu itu berat. Karena mereka memang cara bertarungnya itu memang satu kelompok tuh semua ikut. Gitu. Memang semua itu. Cuman kalau bisa, jangan sampai 4 jadi 1 orang itu. Tapi Kekuatannya luar biasa. alangkah baiknya Guru Besar Mama Skaryo kita selamatkan. Mama Skaryo lah yang bisa membantu kita lebih kuat lagi. Bagaimana cara menerobos ke ruangan Mama Skaryo? Kita nggak bisa menerobos ke dalam lingkupan itu, nggak bisa. Tapi besar kemungkinan ketika mereka itu satu persatu keluar, kita ada kemungkinan besar tuh bisa mengalahkan mereka. Karena selama ini yang kita coba itu seperti itu. Bagaimana kalau kita bikin pemancing? Nah, jadi agar satu persatu mereka itu dapat keluar untuk menjumpai kita. Jangan begitu langsung bersama-sama. Tapi apa itu berbahaya? Ya, bagaimana Master? Kira-kira saran saya tadi itu cocok apa tidak? Kalau memancing ya, kalau memancing sih kalau menurut saya tuh kita rada susah sih kalau memancing mereka keluar. Tapi kalau pas ketepatan mereka lagi keluar, nah itu baru waktu yang tepat. Tapi kita nggak pernah tahu mereka itu kapan keluarnya. Karena kan mereka sudah diapakan sama Bapak Parto untuk menjaga Mas Karyo. Tidak mungkin begitu mudahnya mereka meninggalkannya kan gitu. Karena mereka cukup setia dan nurut kepada Mbak Parto tadi. Jadi kita usahakanlah kayak mana caranya agar mereka tuh dapat keluar dengan satu persatu. Dan kita susun strategi untuk penyerangan ke markas mereka. Karena kita pun tidak mau ada apa-apa dengan Mas Karyo kan gitu. Serta bayi yang sudah dikorbankan oleh mereka. Ini keadaannya semakin lama semakin rumit. Ya betul Mas. Kita nggak mungkin terus-terusan kayak gini terus. Karena posisi kita waktunya ini sudah mepet kali. Tinggal tinggal mereka lah bagaimana para kiai ini. Tapi saya yakin kita bersatu, mudah-mudahan insya Allah Allah juga membantu kita dalam penyelamatan Mas Karyo. Insya Allah kita bersatu dan memohon kepada Yang Maha Kuasa bagaimana caranya agar kita dapat menyelamatkan Mas Karyo dari sekapan para dukun laknat itu. Insya Allah. Semoga aja bisa, dan ini memang harapan kami kepada kalian lah. Insya Allah. Karena kalian sudah mau membantu kami ucapkan ribuan terima kasih buat para kiai-kiai. Kami hanya sebagai pelantara. Kalau Master mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kami hanya pelantara untuk membantu. Apabila kami dibutuhkan, kami siap turun dalam penyelamatan Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat ini. Kami cukup bangga dapat diundang kemari, ikut turut serta dalam penyelamatan Mas Karyo. Jadi untuk para kesatria tuh mereka ada juga enggak yang disekap oleh para dukun? Nah, untuk saat ini tidak ada karena memang incaran mereka itu adalah Guru Mas Karyo. Jadi mereka itu memang mengincar Mas Karyo, bukan mengincar kami, para kesatria yang lain. Jadi kayaknya menurut saya insya Allah Mas Karyo tetap bertahan, karena saya tahu tidak mudah untuk melenyapkan yang namanya Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat.
Jadi kita teruslah berdoa untuk beliau agar dapat bertahan dalam penyiksaan oleh dukun-dukun yang dipimpin oleh Mbah Parto. Jadi kita ini harus menyusun strategi yang memang betul-betul matang, bagaimana cara kita masuk dan menyelinap ke dalam markas besar mereka. Berarti ini kita bersatu, Iya. kita lihat mereka, ketika mereka keluar langsung kita kejar. Gitu ya. Ya. Kita tangkap saja. Itu sih ide yang bagus, karena saat mereka di luar kemungkinan besar kita bisa mengalahkan mereka, tapi kalau saat mereka di dalam, selama si kakek siluman bejat itu masih ngidupin loncengnya yang nggak seberapa itu, yang gocengan itu biasanya palingan susah untuk ditembus. Tapi kalau mereka itu nggak bisa keluar ataupun nggak akan keluar, karena kan mereka lagi melakukan ritual yang mana tinggal besok malam. Ya kita mau tak mau harus kita yang masuk ke markas mereka, karena kalau tidak bisa mereka keluar satu persatu, jalan satu-satunya ya kita masuk ke dalam markas mereka. Kita tak akan mungkin kalah, Allah bersama kita. Yang penting kita bersatu untuk melawan dan membasmi perbuatan-perbuatan dukun-dukun bejat itu. Intinya jangan sampai ada korban lagi yang dibuat oleh mereka, karena sudah cukup, saya juga sudah cukup prihatin melihat keadaan Kiai Kalagondang kemarin itu seperti itu, dipasung sampai disalib juga ya. Iya. Mereka itu bejat sekali memang. Kira-kira dalam beberapa hari lagi mereka Ritualnya. Kalau menurut saya sih kayaknya tinggal satu atau 2 malam, Antara seperti itu. karena ritual itu nggak mungkin cepat. Iya, mereka harus Prosesnya. dapat korban Iya. seorang bayi lagi. Benar. Gitu. Semakin Mereka banyak korban, mencari 2 anak bayi lagi. Jadi harus cepat-cepat kita mencegah agar tidak ada yang namanya mengorbankan seorang bayi yang suci tadi. Benar. Karena cukup perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah. Jadi para satria yang lain, kira-kira master, mereka ada di mana semua? para ksatria yang lain mereka sedang menjalankan misinya ya, untuk menghabisi para antek-antek itulah satu persatu. Semoga aja bisa terselesaikan oleh mereka, mudah-mudahan. Karena kita juga sudah membagi tim ke setiap penjuru tempat untuk melakukan penyerangan. Tapi kita juga sudah menyusun strategi antara ksatria supaya tidak ada yang terluka dan juga tidak ada yang tertangkap oleh mereka. Jadi kita rencana ini apakah kita harus bersatu, apakah kita harus mencar, harus mengepung mereka, atau bagaimana? Kalau bisa kita bersatu. Itu lebih bagus. Jadi bagaimana kalau kita memakai salah satu kesatria untuk memancing mereka keluar dulu? Atau apakah Kiai Kalagondang, apa Kiai berani untuk masuk lagi ke markas mereka untuk memancing agar mereka mau keluar satu persatu? Berani. Cuman kita pun harus tahu kalau bisa dalam posisi kita datang ke markas mereka, salah satu mereka itu tidak ada di markas. Jadi mereka itu kan tidak genap, kita bilang kan. Tidak bersatu. Nah, Tidak bersatu. Memang harus keluar dia. Satu persatu harus keluar. bagaimana untuk master kita bikin buat Ki Kalagondang untuk memancing salah satu dari mereka untuk keluar? Bisa aja sih,
Karena Berarti- saya yakin pasti mereka keluar. Jadi Kiai Kalagondang ini memancing mereka Iya. untuk mereka keluar. Iya. Jadi dalam arti kata Kiai Kalagondang di luar juga kan. Iya. Tapi ingat jangan sampai lah masuk Karena lagi ke kalau dalam itu. masuk ke tempat ritual mereka, saya rasa tidak mungkin Kiai Kalagondang dapat masuk. Tapi kalau saya rasa dengan cara seperti itu kan memakan waktu yang cukup lama. Kita harus menunggu para mbah dukun itu keluar. Sedangkan ritual yang mereka lakukan tinggal sedikit lagi. Apa tidak cukup berbahaya bagi Begini Kiai, kan selama ini yang pernah ditawan oleh mereka itu adalah Kiai Gondang. Jadi kemungkinan pasti mereka itu berpikiran bahwasanya Kiai Kalagondang ini ingin membalas dendam atas perbuatan mereka kepada Kiai Kalagondang, menyiksa sampai disalib tadi ya. Nah, kemungkinan mereka pasti akan keluar dan mengejar Ki Kalagondang. Tapi kalau Cuman ya kita harus waspada juga. benar. Tapi kalau dipikir-pikir sih, kalau satu ataupun dua orang yang keluar bisa kita basmi, kita fokus dengan yang di luar. Lalu yang di dalam itu bagaimana? Memang harus satu persatu harus keluar dia itu. Begini, Heeh. kalau udah satu atau dua orang dari mereka yang keluar dan kita dapat melemahkannya, otomatis mereka pun bakalan ikut mengejar. Jadi disitulah kesempatan kita bersatu untuk membasminya. Dan kalau bisa pun para kesatria yang lain sudah mengepung markas mereka. Tapi ya berhati-hati karena markas mereka sudah dikelilingi oleh energi-energi yang sangat besar, energi-energi hitam. Karena Bapak Parto pun tidak mungkin membiarkan tempat ritual beliau itu tidak ada penjagaan yang ketat. Saya pikirkan ini ketika satu ataupun dua orang itu kita terfokus dengan mereka, lalu keadaan guru besar Mas Karyo itu pasti mereka itu bakalan melanjutkan ritual mereka. Dan kalau kita menghabisi yang di luar itu, wah itu pasti bakalan memakan waktu yang lama karena melunturkan keilmuan mereka itu benar-benar susah. Bagaimana kalau seumpama itu apabila satu atau dua orang yang keluar, para kiai ini bagian Memegang dia lah. Oh, kita bagi tugas kita, Sebagian memegang nanti kita masuk lagi tugas kan. kita bagian Keluar lagi dia. memancing mereka untuk keluar dan agar bagaimana caranya mereka menghentikan ritual sementara dulu, karena mungkin kan dengan kehadiran kita mereka terasa terganggu. Iya, betul. Bisa itu bisa. Jadi di saat mereka itu keluar satu ataupun dua orang, kita membagi tugas. Wah kalau itu biar kita jadi urusan para kesatria aja. Ntar kita kompromi lagi sama mereka. Jadi intinya buat para bapak kiai, kita tetap fokus dalam penyelamatan Mas Guru. Kita nggak usah ragu, nggak usah sanksi, karena Mas Karya tuh bakalan bertahan, tidak mudah untuk menjatuhkan walaupun mereka sekuat apapun. Jadi nanti untuk para kesatria, master ya tolonglah dikonfirmasikan dengan mereka bagaimana nanti cara kita untuk penyerangan ke markas Bapak Parto tadi. Siap. Mas Ridung, bagaimana Mas Ridung yang mau sampaikan? Ya kalau dengan cara seperti itu sih sangat bagus. Itu bisa memancing mereka untuk keluar. Tapi kan mereka ini berakal lebih tinggi, liciknya tuh lebih tinggi gitu. Iya, betul. Kita kan cerita ini membahas seperti mereka itu licik untuk mengeluarkan satu persatu gitu kan. Tapi Itu mereka lebih pintar lagi. Mereka tuh kan ada pengikut-pengikut. Iya benar. Pasti pengikutnya itu menyerang kita duluan. Iya. Jadi kita habisi saja. Kalau sudah pengikut-pengikutnya pun sudah kita habisi, apa mungkin
Mbak Parto bertahan di dalam saja. Lantas guru besar, seandainya lah Ya. para dukun-dukun itu tidak mau keluar, apa jalan keluar yang harus kita lakukan? Tetap keluar sih. Saya yakin tetap Pasti keluar. intinya Karena buangan kita besar. harus memikirkan bagaimana Kecil gitu. caranya kita untuk menghancurkan benteng yang dibuat oleh Mbak Parto. Iya. Kalau sudah benteng itu musnah, kita bisa masuk ke dalam tempat ritual Mbak Parto. Makanya jangan sampai Mbak Parto tadi dapat mengorbankan 2 orang bayi lagi. Karena kalau dia dapat lagi seorang bayi, otomatis kekuatannya semakin bertambah. Kita pun semakin susah untuk menghadapinya. Tapi Kiai, kami kan pernah melakukan cara seperti itu, mencoba untuk menunggu mereka keluar ataupun memancing mereka keluar. Nah, di situ kami menunggu dan yang satu persatu keluar, kita kejar, kita habisi. Kita kejar, kita habisi. Tapi mereka itu dengan cara mereka yang licik, ketika mereka merasa terancam, mereka kembali ke asal dan bersatu lagi. Makanya gini Master, sebaik Ki Kalagondang memancing salah satu mereka keluar, para kesatria sudah mendekati markas mereka. Jadi apabila salah satu mereka sudah kita basmi, barulah kita adakan penyerangan untuk benteng yang dibuat oleh dukun itu. Nah, Karena kalau keluar satu itu kan udah berkurang kekuatan Iya, dia. benar. Memang berkurang. Gitu. Kira-kira kalau seandainya kita melakukan strategi tersebut, di antara kita siapa yang akan lebih dulu untuk menerobos ke markas mereka? saya siap. Saya siap untuk menerobos masuk ke dalam markas mereka. Kalau Master mau ikut pun. Kalau saya sih selalu siap ya, apapun yang terjadi saya selalu siap karena saya nggak mungkin biarin guru saya seperti Iya. itu. Jadi kita harus memang betul-betul bersatu. Jangan sampai kita nih lengah untuk menghadapi mereka. Lengah sedikit pun yang ada nanti mereka makin merajalela. Dan pasti tumbal pun makin banyak dan keadaan Mas Karyo pun semakin parah. Jadi kita harus memang cepat-cepat untuk menyusun strategi dalam penyerangan ini. Jadi untuk masalah pemancingan, bagaimana dengan Ki Kalagondang, apakah Master setuju dan para kiai yang lain? Insyaallah Saya saya itu lebih bagus karena Kiai Kalagondang Dia lebih tahu tempat. Dia pernah masuk situ. Jadi untuk para kesatria bisa dikonfirmasikan, Ustaz. bisa, Insya Allah. insya Allah ntar biar kita konfirmasikan mereka harus bagaimana. Intinya mudah-mudahan guru bisa cepat terselamatkan. Kita sama-sama berdoa, sama-sama meminta kepada Allah semoga guru bisa diselamatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga aja dengan cara ini kita bisa menyelamatkan dengan baik dan tidak ada korban satu orang. Ya. Jangan sampai ada korban dari salah satu kita. Cuman ya kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang bisa membantu kita. Kita hanya sebagai pelantara melaksanakan tugas-tugas ini. Benar. Jadi buat para sahabat-sahabat semua, ini kami sedang menyusun strategi. Tapi ini belum semuanya, kita nggak semuanya kasih tahu ke para Benar. penonton semua karena takutnya bahaya, si pengkhianat itu takutnya menonton. Jadi ini kita akan menyusun strategi yang lebih matang lagi. Ntar kalian lihat aja sendiri bagaimana. Intinya kita sama-sama berdoa ya, semoga guru cepat selamat.
Amin. Amin. Doain terus, ikutin terus perjalanan kami dan jangan pernah bosan. Karena kalau tanpa kalian kami ini bukan apa-apa. Tanpa dukungan dan support kalian kami ini bukan apa-apa. Untuk para Bapak Kiai, bagaimana, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau saya rasa Saya cukup ya, oke. Karena udah cukup matang kita perhitungkan mereka ya kan. iya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah lagi. Itu yang kita harapkan Kiai ya. Buat Mas dulu bagaimana? Baik. Jadi mungkin penyusunan ini kita tidak akan beritahu semua. Jadi kita akan coba untuk menyusun lagi yang benar-benar matang dan benar-benar yakin akan kita tuju. Semoga penyusunan ini kita ini bisa menyelamatkan Mas Guru dengan baik dan tidak ada korban-korban selanjutnya. Jadi mungkin tidak ada lagi ya Kiai ya yang mau dikatakan. Kalau memang seperti itu, mari kita tutup dengan salawatan. Baik. Salawat Jibril. Dimanapun kalian berada, sampai sini dulu. Nantikan lagi kelanjutannya. Pantengin terus channel Mas Karo dan juga channel-channel kesatria yang lain. Kalau gitu, saya mewakili semuanya. Jika ada salah kata, tingkah laku, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mingkar mingkur hengang koro Ayo sadulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat robot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Bingung mengimaring kusti aja simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Margo ilmu iku koyo kembang mekar, kabeh iso mergo ono proses. Tetap semangat master mater salah PSS. Sendang sejagat.